Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi di kajian rutin kita nih, pembahasan sifat salat Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang sudah punya kitab bisa lihat di halaman 78. Ya, halaman 78. Sekarang kita ada tambahan sedikit tentang kunut nazilah dan kunut witir. Rasyad, udah bisa baca, Syad? Kunut nazilah dan tempatnya. 156. Disunnahkan melakukan kunut untuk mendoakan kaum muslimin apabila terjadi bencana yang menimpa mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sahihnya. 157. Tempatnya adalah setelah membaca Rabbana walakal hamd, ya Rabbku, bagimu segala puji, yaitu dibaca setelah ruku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. 158. Dalam kunut ini tidak ada doa yang pasti, tetapi bisa berdoa dengan doa yang sesuai dengan bencana tersebut. 159. Beliau Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika melakukan kunut ini. Hadis riwayat Imam dan At-Tabrani, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. 160. Apabila menjadi imam, hendaklah membacanya dengan keras. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. 161. Para makmum yang sholat di belakangnya mengaminkannya. Hadis riwayat Abu Daud, As-Siraj dan Ad-Daraqutni. Dan apabila telah selesai, maka hendaklah bertakbir lalu sujud. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, As-Siraj, juga Abu Ya'la. Baik, sekedar tambahan, kita melakukan pembahasan mengenai kunut subuh. Afwan. Nah, baik. Sekarang kita pembahasan ada tambahan tentang kunut nazilah ya, teman-teman. Nah, apakah kunut nazilah itu? Disunnahkan melakukan kunut untuk mendoakan kaum muslimin apabila terjadi bencana. Nah, poinnya di sini. Ada bencana, maka baca kunut. Kunutnya adalah kunut nazilah. Dilakukan kapan? Ketika setelah membaca Rabbana walakal hamd. Nah, berarti ini setelah itidal ya. Jadi bacanya setelah itidal, Rabbana walakal hamd, sebelum mau sujud dibaca. Ya. Jadi dibacanya sebelum sujud. Dalam kunut ini tidak ada doa yang pasti, tapi disesuaikan bacaannya dengan doa yang dengan bencana tersebut, karena kan dibaca ketika ada bencana. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah baca kunut nazilah ini ketika ada 70 penghafal Quran yang dibunuh sama kaum-kaum yang memberontak di Bir Mu'anah kalau nggak salah. Allahu a'lam. Jadi dijebak, para penghafal Quran ini dijebak dan dibunuh. Makanya Nabi Muhammad SAW membaca kunut nazilah ini karena merupakan bencana, para penghafal Quran dibunuh gitu loh. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW kunut nazilah, beliau mengangkat tangannya. Dan apabila menjadi imam, hendaknya membaca dengan keras. Jadi poinnya kunut nazilah, ini ya, kalau mau dicatat ya, dilakukan ketika ada bencana. Lalu bacanya setelah membaca tidak sebelah membaca Rabbana walakal hamd. Terus doanya ada doa yang pasti nggak ada, tapi disesuaikan doanya dengan bencana tersebut. Terus gimana ya kalau misalnya corona nih, boleh nggak kita baca kunut nazilah? Boleh teman-teman. Jadi disunahkan kita membaca kunut nazilah. Waktunya nggak ditentukan kapan.
Gitu. Lalu sekarang memasuki pembahasan kunut witir. Rasyad boleh dibaca kunut witir, Syed? Kunut witir, tempat dan bacaan doanya. 163. Adapun mengenai kunut witir, disyariatkan melakukannya kadang-kadang saja. Hadis riwayat Ibnu Nasr dan Ad-Daraqutni. 164. Tempatnya adalah sebelum ruku, berbeda dengan kunut nazilah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, dan An-Nasai. 165. Berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'toit, wa kini syarra ma qudait, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la man jaminka illa ilaik. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk pada jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Berilah aku keselamatan yang pada jalan-jalan orang yang telah Engkau beri keselamatan. Dan palingkanlah aku dari kesesatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau palingkan. Berikanlah berkah kepadaku terhadap semua yang telah Engkau berikan. Jauhkanlah aku dari ketetapan-Mu yang buruk, karena sesungguhnya Engkaulah menetapkan dan tidak ada yang memutuskan sesuatu terhadap-Mu. Tidak akan hina orang yang Kau lindungi, tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau ya Rabb, kami dan Maha tinggi. Rabb kami dan Maha tinggi, tidak ada tempat berlindung dari siksa-Mu kecuali kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. 166. Kemudian ruku dan sujud 2 kali sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, ini sekarang kita pembahasan kunut witir. Poinnya mengenai kunut witir dikerjakan hanya kadang-kadang saja, tidak merutinkan ya. Itu poinnya pertama. Dilakukannya sama atau berbeda dengan kunut nazilah? Berbeda, teman-teman. Kalau kunut witir sebelum ruku dibaca. Jadi setelah membaca salah satu surat dari Al-Qur'an, kan kita mau ruku nih. Sebelum ruku kita baca kunutnya. Dan ini yang namanya kunut witir, bukan setelah ruku. Kalau kunut, jadi bisa bedain ya sekarang ya. Kunut nazilah sebelum sujud, gitu aja gampangnya. Kunut nazilah sebelum sujud. Kalau kunut witir sebelum ruku. Nah, sama-sama sebelum kuncinya, biar gampang. Jangan terbalik. Oke. Nah, bacanya, insya Allah udah mafhum semua. Ya kan? Ini doanya yang tadi dibaca sama Rasyad. Allahumma dini fiman hadait. Insya Allah udah hafal semua ya. Mungkin kalau ada perubahan-perubahan, kayak misalnya wakini syaroma kodait. Kalau di kita dulu zaman SD kayaknya wakina kayaknya deh. Coba di chat kalau yang merasa sama mana. Seingat anak kayaknya dulu zaman SD wakina. Ya kan? Terus akhirnya juga bukan la manja minka ilaika. Coba dicek. Ya ini yang berdasarkan hadis yang sahih ya ini nih yang nih hadisnya hadis Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Nasai dan As-Sunanul Kubro ya. Kemudian ruku dan sujud 2 kali sebagaimana. Habis itu gerakannya biasa, tinggal ini aja, tinggal ikutin aja yang biasa kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke-11. Ini adalah 2 gerakan terakhir sebelum selesai pembahasan tentang sifat sholat. Jadi yang kedua terakhir adalah tasyahud akhir dan duduk tawaruk. Setelah itu salam deh. Selesai pembahasan kita tentang sifat sholat dan insya Allah dilanjutkan dengan pembahasan sifat wudhu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemana-mana dulu. Masih belum kelar kajian kita ya. Jangan sedih dulu. Masih ada, tenang aja insya Allah. Rasyad yang ke-11. Ke-11. Tasyahud akhir dan duduk tawaruk. 168. Kemudian duduk untuk melakukan tasyahud akhir dan keduanya wajib hukumnya. 169. Serta melakukan seperti apa yang dilakukan ketika tasyahud awal. Hanya saja duduk dalam tasyahud ini dengan tawaruk, yaitu meletakkan bagian atas paha kiri, pangkal paha atau pinggul di atas tanah atau lantai dan mengeluarkan kakinya dari satu arah
dan meletakkan kakinya di bawah paha dan betis kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan menegakkan telapak kaki kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, alhamdulillah kita pembahasan di tasyahud akhir ya. Kita ulangi lagi gimana? Masih setuju ya? Coba Anda tanya sekarang. Kalau duduk di antara dua sujud, apa aja yang boleh? Yang boleh adalah duduk apa tadi? Duduk nikah ya kan boleh. Duduk iftirosh juga boleh. Lalu ketika tasyahud awal, apa aja yang boleh? Duduk iftirosh kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir ini kita belajar duduk tawaruk. Oke. Jadi jangan kebalik-balik ya. Harus diingat nih. Karena kalau misalnya nggak diingat, nanti bisa kebalik-balik bahaya. Karena duduk nikah itu nggak boleh ketika lagi tasyahud. Hanya boleh ketika duduk di antara dua sujud. Oke, insya Allah paham ya. Nah, apalagi nih duduk tawaruk, lain lagi istilahnya, gak usah khawatir. Ini sebenarnya penamaan-penamaan ini insya Allah teman-teman udah kerjain, tapi kita tinggal di spesifikasi lagi aja, yang mana bagian yang duduk di antara dua sujud, mana yang ketika tasyahud awal dan mana yang tasyahud akhir. Nah ini, kalau tasyahud akhir dilakukan dengan tawaruk. Hanya saja tawaruk itu mungkin teman-teman udah biasa ngerjain nih. Jadi duduk di mana kita duduknya menyimpang, kakinya diselonjorkan dan nggak didudukin ininya. Coba nih, ini Anda ulangi lagi deh, ya. Nih yang sebelah kiri duduk tasyahud awal, lihat di gambar nih yang kemarin. Jadi yang mesti kuncinya itu duduk iftirosh, yang nomor 2 tuh, ada tulisan nomor 2, lalu matanya ke arah telunjuk, itu yang nomor 1, lalu pilihan jarinya juga udah diajarin kemarin, ada yang menggenggam, mengepalkan jarinya, mengepalkan tangannya maksudnya kok jarinya, ada yang membuat lingkaran seperti ini gitu, antara jempol dengan jari tengah, ada yang membuat angka 53 jadi nempel ke sini gitu. Insya Allah masih ingat ya. Nah, lalu duduk tasyahud akhir. Nah, banyak teman-teman lihat nih yang gambarnya yang sebelah kanan atas. Yang nomor 1 kanan atas. Kelihatan ya? Rasyad kelihatan, Rasyad? Rasyad kelihatan? Nah, yang nomor 1. Loh, yang nomor 2 apa tuh? Kok benar juga? Nah, itu duduk tawaruk juga, teman-teman. Mungkin yang belum familiar atau yang bisa dicoba nih, tapi hati-hati. Karena kalau misalnya agak kelebihan bobot, agak sulit nih. Anda pernah nyoba juga, memang kita nggak bisa, karena ini suatu mungkin baru bagi badan kita gitu, jadi nggak bisa langsung dipraktekin. Dan kadang kalau misalnya kita sholat jamaah, posisi kayak gini kadang agak sulit karena di sebelah kita akan terkena sama orang gitu. Tapi bisa dicoba sih, dan merupakan salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW kita untuk bila kita tahu ada 2 sunnah, kita bisa praktekkan secara bergantian gitu, sebagai pilihan variasi aja. Nggak harus, oh ini salah nih, sesat nih, pasti nih yang duduknya kayak gini. Ternyata kitanya yang belum belajar. Rugi kan kalau seperti itu. Nah, dengan ini kita tahu nih duduk tawaruk. Ini Anda kasih lihat gambarnya dulu, definisinya nih. Yaitu meletakkan bagian atas paha kiri atau pangkal paha atau pinggul di atas tanah dan mengeluarkan kaki dari satu arah dan meletakkan kaki kirinya di bawah paha dan betis kanannya. Sepertinya sih udah biasa kita kerjain nih. Ini yang nomor 1 atas nih, ya kan? Kakinya masukin di situ, pinggulnya turun ke lantai dan kakinya terbentang seperti itu. Dan menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi telapak kaki kanannya itu bisa ditegakkan, bisa selonjorin ya, itu istilahnya apa ya, dibentangkan lah. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Rasyad boleh dibaca. Nah, ini yang 172. Terkadang boleh membentangkannya. Nah, itu yang tadi kita lihat nih, pilihannya nih. Yang nomor 1 ini dibentangkan, yang di kitab insya Allah, nah yang di kitab ini yang sebelah kanan ini ditegakkan nih, tuh lihat tuh, ya. Jadi
kakinya itu boleh dibentangkan, boleh ditegakkan. Kalau iftirosh harus tegak. Kalau duduk tawaruk, boleh dibentangkan, boleh ditegakkan. Telapak tangan kirinya diletakkan pada lutut yang kiri untuk bersandar. Lihat nih gambarnya. Ini sepertinya kita udah belajar kemarin ya. Dan kita juga udah tahu mengenai menggerakkan jari telunjuk itu ada perbedaan pendapat dan bukan sesuatu yang kaku gitu kita untuk menyikapinya gitu. Nah, yang penting kita belajar kewajiban nih. Kewajiban, kalau lagi duduk tasyahud akhir, kita diwajibkan untuk kewajiban bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berlindung dari 4 perkara. Jadi kalau lagi tasyahud akhir, selain membaca doa, selain membaca tasyahud, kita juga wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita lagi tasyahud tuh kalau teman-teman ingat ya, pertama kita bertasyahud, kedua kita bersalawat, ingat kan? Jadi asyhadu alla tahiyatulillah, habis itu asyhadu alla itu kan tasyahud tuh. Habis itu Allahumma sholli ala Muhammad ya kan? Wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya kan? Nah, itu salawat tuh. Jadi dan hukumnya wajib. Jadi bagi teman-teman yang tidak membaca salawat ketika lagi tasyahud akhir harus diganti dengan sujud sahwi. Dan yang 175 nih, juga wajib, sebenarnya bukan wajib sih, dianjurkan berdoa berlindung dari 4 perkara dengan mengucapkan nih, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Yuk kita belajar ngapalin yuk. Nih, anak kasih apa kuncinya ya. Kalau Allahumma inni a'udzubika, insya Allah teman-teman udah hafal. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari. Nah, itu kuncinya. Allahumma inni a'udzubika min. Sesungguhnya, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dari. Itu hafalin dulu tuh. Allahumma inni a'udzubika min. Nanti karena kita bisa dapat banyak macam-macam varian doa. Doa ketika lagi setelah bersalawat itu ada 9 macam teman-teman. Ada 9 variasi doa yang kita bisa baca. Bayangin, kita sudah baca doa berapa? 1, 5, 7, belum? -2? Nggak mungkin ya -2 ya. Nah makanya kalau ini kita coba ngapalin yuk. Pertama nih, apalin dulu kuncinya nih. Allahumma inni a'udzubika min. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung dari. Nah, ini tinggal diapalin nih. Anak kasih tahu nih. Pertama, minta perlindungan dari azab jahanam, ya kan? Kedua, dari azab kubur. Jadi azab jahanam, azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah hidup atau fitnah yang mati. Tuh. Yang terakhir dari dari fitnah, dari keburukan fitnahnya Dajjal. Gampang kan? Allahumma inni a'udzubika min udah apa? Kita tinggal ingat aja min apa? Pertama, min azabi jahannam. Kedua apa? Min azabil kobri afwan. Lalu yang ketiga dari wa min fitnati mahya wa mamat, dari fitnah yang hidup dan yang mati. Lalu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh. Jadi pertama azab jahanam, azab kubur, yang hidup yang mati, dan dajjal. Tuh gampang kan? Insya Allah udah hafal ya. Kuncinya di situ tadi, Allahumma inni a'udzubika min. Nanti tinggal diulang-ulang sisanya. Wa min azabil qabr, wa min fitnati mahya wa mamat. Anak coba kasih lihat nih. Ada mana nih? Nah nih. Oke. Lihat yang atas. Yang atas, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnati masih dajjal, wa a'udzubika min fitnati mahya wa mamat. Nah ini dibalik aja nih. Lihat teman-teman. Ini azab jahanam dulu, habis itu azab kubur. Jadi biasanya nih, ini anak ngapalinnya gini. Biasanya tuh azab jahanam dulu, baru azab kubur. Kalau anak ingetnya yang paling perih dulu, baru yang dikubur. Yang selama-lamanya dulu, baru yang dikubur. Lalu habis itu fitnah dajjal, habis itu fitnah yang hidup dan yang mati. Ini yang pertama nih. Nanti pilihan yang kedua nih. Doa yang kedua, apa dulu nih? Oh, yang kedua nih, azab kubur dulu.
baru habis itu fitnah Dajjal, habis itu fitnah yang hidup, walau habis itu ini agak beda nih, ma'samil wal magromi. Jadi ini dari dosa-dosa dan dari hutang. Ini ada tambahan sedikit nih. Wal ma'sami wal magromi. Oke. Semua sama nih. Allahumma inni a'udzubika min. Halo, gimana semua? Masih nyambung ya? Ini kalau yang doa yang ini minta perlindungan dari dosa-dosa dan hutang juga, teman-teman. Kita belajar yang pendek-pendek aja dulu. Selanjutnya, wah maaf ya kalau gambarnya kurang jelas nih. Ini lebih pendek lagi nih, cuma sebaris. Allahumma inni a'udzubika min juga. Jadi doanya ini kebanyakan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Jadi aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Tuh. Min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Dan yang ini lebih pendek lagi insya Allah. Tadi kita udah belajar berapa nih? 3 ya. Ini yang lebih pendek lagi nih. Insya Allah lebih gampang di apa nih? Allahumma hasibni hisabai yasiro. Yang beberapa hari yang lalu ana sempat bacakan ya ke teman-teman. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian salatnya beliau mengucapkan Allahumma hasibni hisabai yasiro. Minta perhitungan yang mudah. Kalau seseorang diberikan perhitungan yang mudah, insya Allah hidupnya di akhirat nanti selamat, insya Allah. Jadi kalau misalnya seseorang dihitung dengan mudah, nanti dia nggak akan berat tuh ininya, kehidupannya di akhirat, insya Allah. Oke. Kalau sekarang mau ngapalin Allahumma hasibni hisabai yasiro, itu dulu deh ya. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Udah itu aja dulu. Kalau misalnya yang tadi kepanjangan. Oke. Insyaallah udah paham kok. Nah, lanjut Sat. Sekarang yang berdoa sebelum salam. Udah ya tadi ya. Tadi kita bahas doa tentang sebelum salam. Kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan doa ini sangat banyak dan bagus tuh. Sebenarnya ada 9. Alhamdulillah tadi kita udah mencoba menghafal 4. Tapi kalau misalnya yang masuk cuma 1, nggak apa-apa dulu. Nanti ditambah lagi yang lain. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Jadi mulai malam ini insya Allah sholatnya bisa ditambahin ini. Nanti mau ditambahin yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting ada tambahannya. Tapi kalau misalnya nggak hafal, tuh boleh berdoa dengan apa aja yang bisa memberikan manfaat untuk agama dan dunianya. Jadi misalnya Robbana Atina boleh, terus abis itu banyak deh yang lain-lain doanya kalau misalnya mau dikerjain. Ini kenapa nih? Baru tahu yang ini, Tante Cinut. Alhamdulillah bisa baca tulisan Al-Qurannya, Alhamdulillah. Ayo semangat. Nah, sekarang kita memasuki, nah di sini ada penjelasan sedikit nih mengenai berdoa sebelum salam. Rasyad baca yang Syekh Utsaimin mengatakan, yang bawah, halaman 83. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kami tegaskan, berdoalah sebelum salam. Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Juga karena selama dalam sholat, kita sedang bermunajat kepadanya. Kondisi kita yang berdoa ketika sedang bermunajat kepada Rabb kita tentu lebih baik daripada berdoa setelah usai bermunajat. Ini adalah dalil secara teoritis. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kami tegaskan, berdoalah sebelum salam. Tuh teman-teman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa sebelum salam, kita kan sholatnya mengikuti Nabi Muhammad SAW sholat. Ya, kita berdoa juga. Dan siapa yang perlu doa? Siapa yang lebih perlu banyak doa? Kita apa Nabi Muhammad SAW? Yang sudah dijamin masuk surga, Nabi Muhammad SAW loh. Kita nggak dijamin loh masuk surga, teman-teman. Jangan merasa aman.
kita harus perbanyak amal kita harus menghindari maksiat. Dan gimana kita caranya meminta perlindungan? Di saat sholat, teman-teman. Sholat adalah saat ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dekat, apa nggak lebih didengar permintaan kita? Iya. Makanya kalau lagi sholat, berbanyak berdoa, berbanyak bertahmid, berbanyak meminta ampun. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak kerjain dan sudah bertahun-tahun, kan rugi. Kalau kita minta ya mukalibal qulub, minta kekuatan untuk istiqomah dalam belajar, karena kemauan untuk terus belajar seperti teman-teman lakuin ini, atau ini semua atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena usaha kita, bukan karena paket data kita, bukan. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita belajar cara memperbaiki sholat kita. Bukan, iya ini kan pakai dataan ya, Anda bisa lah, klik-klik doang kok. Enggak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Jadi jangan merasa telat, jangan merasa aku udah pernah belajar, jangan. Ulama yang tua-tua aja masih bahas tuh sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Kita jangan cuma ketika waktu SD pernah belajar terus udah cukup, enggak. Kalau ilmu dunia mungkin gitu ya, kayak pernah belajar sudut trapesium, ya sudah lah ya, nggak usah diulangi lagi gitu kan. Anda berpikir nggak ada manfaatnya gitu kalau kita ya belajar ini biologinya ini begini begitu, Anda nggak cita-cita jadi dokter kok. Tapi kalau sholat, dokter sholat, ahli nuklir sholat, semua ustadz sholat, presiden sholat, semua yang muslim sholat. Tapi kalau misalnya bahas tentang sudut trapesium, emang kita bahas enggak. Tapi jangan sampai Isam dengar nih, nanti dia nggak mau belajar tentang sudut trapesium lagi. Enggak, Sam. Isam belajar dulu aja, Sam. Asal tahu aja tapi, Sam. Sholat lebih penting, Sam. Ya. Jadi kita terus semangat belajar. Yang kemarin-kemarin diulangi lagi juga nggak apa-apa. Lihat lagi YouTube-nya, ya kan. Hafalin lagi doa-doanya. Masya Allah tuh. Kalau doa-doanya udah nambah, berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Dan Syekh Utsaimin mengatakan tuh, berdoalah sebelum salam. Ya kan? Jadi kalau misalnya pernah sholat, kok sholat di masjid ini salamnya lama ya? Di masjid ini salamnya sebentar. Oh, berarti dia doanya banyak imamnya. Bukan berarti imamnya tidur, bukan. Bukan berarti imamnya lupa buat salam, bukan.